Hai teman-temanku semuanya, terima kasih telah mensupport channel saya Waldens Rudolf. Terima kasih untuk subscribe, like, share yang telah Anda lakukan dan komen. Setiap orang memang bebas berkomentar, tetapi dari hati terdalam saya menyatakan bahwa channel Walden Rudolf ini dihadirkan untuk menjadi berkat, membawa dampak yang positif bagi siapa saja. Dan ya, harapan saya ke depan ada banyak masukan ya dari teman-teman supaya channel YouTube ini bisa terus berkembang. By the way, terima kasih untuk yang sudah subscribe. God bless you. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu hal yang sebenarnya udah lama banget, itu menggelitik hati saya. Saya pikirkan bahkan sejak saya awal-awal kuliah dulu. Karena begini, saya ini berasal dari Sangir Talaut, pernah sekolah di Manado, lalu kemudian saya pindah ke Bandung dan sekarang ada di Surabaya. Orang Manado, Sangir, ya termasuk mungkin Palu, Gorontalo, Bola Mangondo, adalah orang-orang yang banyak banget memakai bahasa serapan. Jadi bahasa asing diserap menjadi bahasa sehari-hari. Salah satu contoh, kalau di Sangir Talaut, kita itu menyebut kaos kaki itu soken. Lalu kaos tangan itu hanskum. Garpu itu forok. Lalu kemudian korek api itu macis. Iya kan? Dan kemudian ada banyak banget ya, roti brot. Itu yang bahasa-bahasa serapan dari berbagai negara itu dipakai dengan umum. Nah, yang menggelitik hati saya adalah bahasa prokem yang waktu saya remaja itu sering banget dipakai oleh anak-anak muda zaman dulu, generasi sebelum saya, bahkan generasi saya, bahkan saya pernah pakai itu, tapi enggak sering banget, yaitu sebutan kepada papa dan mama. Dulu saya pikir itu adalah bahasa serapan atau bahasa prokem yang enggak ada artinya, cuma lucu-lucuan. Panggilan CB dan Ajus, iya kan? Siapa di sini yang masih manggil kadang-kadang ayahnya CB, ibunya Ajus? Nah, teman-teman, waktu saya mulai buka Google cari referensi dari kata CB dan Ajus, Anda bisa lakukan juga. Ternyata referensi di sana itu menunjukkan fakta yang membuat saya wow, terkejut. Ada dua info. Yang pertama, memang ada orang yang mengatakan, menuliskan di literatur bahwa CB ini adalah serapan dari bahasa tertentu yang artinya memang ayah gitu. Itu di daerah-daerah Palu, Tobelo dan sebagainya itu dipakai. Itu CB adalah serapan dari bahasa asing yang artinya ayah. Tetapi yang terbanyak literatur menjelaskan, memberi informasi bahwa ternyata CB ini bukan serapan dari bahasa asing, tetapi adalah sebuah singkatan. Demikian juga Ajus. Singkatan apa? CB ternyata adalah singkatan dari setan besar. Dan Ajus adalah singkatan dari ajudan setan besar. Oh my god. Begitu saya tahu artinya, saya itu kaget loh, seriusan. Dan wow, apa yang telah kita lakukan kepada ayah ibu kita, orang-orang luar biasa yang Tuhan pakai melahirkan, membesarkan, menghadirkan kita ke dunia ini tanpa sadar. Iya, memanggil mereka dengan sebutan yang begitu apa ya? Begitu kasarnya, begitu tidak berakhlak, tidak bermoral ya, karena itu singkatan dari hal yang tidak main-main begitu kan? Saya mikir, kalau itu singkatan, siapa dulu anak muda yang membuat singkatan itu? Kayak apa hidupnya dia? Bagaimana hubungan dia dengan ayahnya? Bagaimana hubungan dia dengan ibunya? Yang menemukan istilah ini, mempopulerkan kemudian, apa yang telah ayah ibunya lakukan kepadanya sehingga kemudian lahir istilah ini. Wow. Saya menyimpulkan pribadi ya, pasti orang yang menemukan istilah ini lalu mempopulerkan adalah orang yang memiliki pahit hati yang luar biasa kepada ayahnya. Sampai kemudian dia bilang, papa itu ya itu tadi CB, setan besar. Lalu mamanya itu ya mungkin juga kurang lebih sama jahatnya dengan ayahnya, sehingga dia berkata
mamanya itu adalah ajudannya dari setan yang besar itu. Oh, teman-teman, satu hal yang baru mungkin ya bagi beberapa orang, walaupun mungkin bagi banyak orang ini adalah satu hal yang sudah dipahami. Tetapi bagaimana kalau kita sudah memahaminya? Apakah karena itu bahasa sudah diserap turun-temurun, menjadi biasa, populer, gaul gitu kan, kita akan terus melakukannya, atau setelah kita mengerti artinya, kita stop hari ini? Saya memilih waktu itu stop, dan saya memang tidak terlalu banyak memakai kata prokem itu kepada ayah ibu saya. Almarhum ayah saya panggil papa, dan ibu saya panggil mama sampai hari ini. Dan saya begitu menaruh hormat kepada dua pribadi yang dipercaya Tuhan mengadakan saya, melahirkan saya ke dunia ini. Setelah kita tahu, ya kita harus mengambil keputusan besar untuk tidak latah ikut-ikutan. Karena begini, arus informasi di zaman kita itu luar biasa. Kita bisa dapat info apa saja di internet. Dan untuk menjadi baik, informasinya juga begitu deras, bisa kita peroleh gratis di Google. Dan untuk menjadi bejat, jahat, itu juga di sana banyak informasinya. Tetapi kita kan punya kebebasan memilih. Apalagi saya percaya yang mendengarkan channel Walden Rudolf ini adalah teman-teman yang bukan orang biasa, tetapi adalah orang-orang yang memelihara nilai-nilai luhur, moralitas, ya kan, tata krama, akhlak, dan sebagainya. Kita orang yang beragama, maka saya percaya kita akan memilih untuk melakukan yang baik supaya kedepannya baik. Karena begini, di dalam Alkitab, saya ini Kristiani, di dalam Alkitab itu di salah satu dari 10 hukum dikatakan, hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dianugerahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Menghormati ayah ibu itu masuk dalam 10 hukum. Tahukah kita kalau masuk di hukum itu artinya ketika dilakukan ada konsekuensinya, aman, tergenapi, terpenuhi unsurnya, dan ketika dilanggar ada akibatnya. Ketika kita menghormati, panjang umur. Tetapi sebaliknya ketika kita durhaka kepada mereka, kebalikannya itu yang datang dalam hidup kita. Ya, untuk urusan CB dan Ajus, mungkin ayah kita atau ibu kita, generasi zaman dulu, itu mereka familiar, dan ketika mereka dipanggil dengan sebutan itu, mereka tidak mempermasalahkan. Karena itu lucu mungkin. Tetapi kita udah ngerti artinya hari ini. Anak-anakku, generasi muda, anak-anak muda, youth, dimanapun Anda, yuk ambil keputusan pentingnya. Stop berkata CB Ajus, supaya kita tidak jadi anak-anak durhaka. Tetapi kita menjadi anak-anak yang berbakti dan diberkati oleh Tuhan. Diberi panjang umur, jalan kita dimudahkan, jalan kita dibukakan oleh Tuhan, berjalan dalam kelancaran ke depan. Apapun yang kita lakukan, itu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bahasa serapan itu banyak, atau bahasa gaul itu banyak. Tapi sebelum kita familiar dan terbiasa memakainya, terbiasalah juga kita mencari informasi sumber ini sebenarnya artinya apa, supaya kita tidak salah kaprah dan kita terjebak melakukan atau ikut-ikutan melakukan, menyebutkan, memperkatakan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk kita perkatakan. Jadi mau panggil apa nih sama papa mama? Apapun, daddy, mami, mom, atau apa sajalah dengan panggilan sayang. Tetapi yang CB Ajus kita coret dari kamus kehidupan kita, karena itu sesuatu yang tidak baik. Terima kasih ya sudah mau dengerin, dan saya berharap ini berdampak dalam hidup Anda semuanya, menjadi berkat. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi ya, yang belum like dan belum subscribe, please bisa di subscribe channelnya, gratis. Saya berterima kasih untuk dukungan Anda semuanya. Sampai jumpa, bye bye, God bless you.